Perjalanan suci napak tilas di bumi para nabi kembali lagi. Kali ini membawa kami ke tempat di mana kiblat pertama umat muslim berada, Masjidil Aqsa. Disinilah langit dan bumi pernah bertemu. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi seluruh nabi. Dan disinilah jutaan doa tak pernah berhenti dipanjatkan. Hari ini kami menapaki jejak itu, napak tilas di bumi para nabi. Sebelum kaki ini benar-benar menginjak Masjidil Aqsa, ada satu fase yang harus dilalui, perbatasan. Tempat di mana kesabaran diuji dan doa benar-benar terasa dibutuhkan. Kami tiba di border sejak pukul 11 siang dan waktu terus berjalan. Hai sobat kamera, sekarang kita masih di perbatasan border memasuk ke Yerusalem. Kita nunggu udah dari jam 11 dan sekarang udah jam setengah 4 sore dan kita belum masuk. Bismillah, doakan kami. Menunggu memang jenuh dan membosankan, apalagi kami tidak diperbolehkan menyalakan handphone. Benar-benar salah satu bentuk ujian. Akhirnya jamaah sampai juga di wilayah Palestina dan langsung menuju ke Yerusalem atau Al-Quds di mana Masjidil Aqsa berada. Ini Ibu Tia lega banget kayaknya. Alhamdulillah semua udah masuk ya, ada 2 grup lancar, dimudahkan sama Allah dan gak ada halangan suatu apapun, aman. Ayo kesini ke Baitul Maqdis, ramaikan saf-saf Masjidil Aqsa. Insya Allah semua bisa. Masya Allah, Bapak Ibu, ini kali pertama seumur hidup Buya bawa jamaah. Waalaikumsalam. Tuh bener kan, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tinggalkan seorang pun di antara kita. Alhamdulillah. Akhirnya perjalanan panjang ini segera berakhir. Sebentar lagi kami akan sampai di Aqsa. Di sini pemandu kami Muhammad menjelaskan tentang Aqsa dan Al-Quds. Ini hadiah dari Allah Anda di kota Baitul Maqdis, Anda di kota Mi'raj Rasulullah. Siapkan kamera dan video-video. Kita akan lewat Masjid Aqsa, InsyaAllah dari jendela sekarang kiri. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Alamin. Ini kota Jerusalem dan ini Masjid Aqsa. Mimpi itu menjadikannya taat Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini seperti hari ini Rasulullah naik dari sini ke surga. Akhirnya kami sampai di Masjid Qibli. Untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah subuh yang akan disampaikan Ustadz Rahmat Baikuni dan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan karunia ini. Alhamdulillah. Kita bisa sampai di kiblat kita yang pertama, bumi para nabi dan rasul, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita, Nabi dan Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Kekasih wasallam. Allah, manusia yang pertama diciptakan. Ketika Nabi Adam AS membuka kedua matanya, tampak aras Allah yang sangat indah. Bergetar tubuh Nabi Adam AS. Ya, takjub dengan indahnya aras Allah. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tampak pilar-pilar yang sangat kokoh menopang aras Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang aras Allah terbentang 2 kalimat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. Sallallahu. Nabi Adam bertanya, Ya Rab, qara'tu isman 'inda ismika, rubbama huwa min khairi halkik. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Pasti dia makhlukmu yang istimewa, yang spesial, yang mulia sehingga kau sandingkan namanya di samping namamu. Muhammad. Ajal. Muhammad khairi halki. Betul Adam, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam.
andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Walaula hubbu Muhammadan ma khalaqtul alamin, andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Satu-satunya alasan Allah ciptakan kita manusia karena Allah cinta Rasulullah SAW. Sallallahu. Satu-satunya alasan Allah ciptakan alam semesta untuk kita karena Allah cinta Rasulullah SAW. Sallallahu. Inilah arti Rasulullah rahmatan lil alamin, sumber cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla untuk alam semesta. Selanjutnya, masih di dalam kompleks Masjidil Aqsa, kita akan berkeliling untuk melihat masjid-masjid yang ada di dalam kompleks ini. Lalu juga mendengarkan penjelasan Buya Zulkifli Muhammad Ali tentang Isra Mi'raj. Dunia dalam kamera spesial perjalanan suci Napak Tilas Bumi Para Nabi akan segera kembali setelah yang berikut ini. Perjalanan Napak Tilas Bumi Para Nabi masih terus berlanjut. Akhirnya kami tiba di Masjidil Aqsa, tempat yang selama ini hanya kami dengar dalam kisah Isra dan Mi'raj. Kini kami memperingati langsung Isra Mi'raj di tempat awal Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya kita ikuti bersama tausiah Buya Zulkifli Muhammad Ali tentang hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah, Allahu Akbar. Jazakumullah khair Ustadz yang kami cintai karena Allah. Semoga Allah menjaga Ustadz ya. Suasana alami begini segernya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apa rasa yang bisa Bapak sampaikan dan bisa didapatkan ketika masuk kawasan Masjidil Aqsa ini? Keren. Masya Allah. La ilaha illallah. Banyak yang berkata ketika kami masuk Masjidil Haram di Mekah, masuk Masjid Nabawi di Madinah, kami merasakan aura yang sangat berbeda ketika masuk kawasan Masjidil Aqsa. Betul Bapak Ibu? Ada sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan, tetapi dia sangat pekat, dia sangat menyejukkan jiwa dan sangat menenangkan kolbu, walaupun di sekitarnya dijaga oleh makhluk-makhluk jejadian. Baik Bapak Ibu yang kami cintai, Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa sekarang sudah mulai menjadi favorit. Kami melihat saat masuk kemarin ratusan grup dari berbagai negara masuk. Tetapi ketika kita melintas di border-bordernya aman lancar. Betul Bapak Ibu? Jadi para pemirsa yang tercinta, jangan khawatir untuk ke Masjidil Aqsa. Kita insya Allah adalah tetamu Allah. Kita diperlakukan oleh Allah dengan istimewa, dan juga bagi Israel, kita ini adalah tamu negara mereka, maka mereka tidak akan berani macam-macam ke kita. Jangan khawatir, perang no jauh di Gaza. Walaupun hati kita merintih, tetapi kehadiran kita kemari untuk sesuatu urusan yang berbeda. Baik, insya Allah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila hari ini adalah hari yang sangat spesial, di hari Jumat, dan di tanggal yang spesial Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan tahun baru Masehi di pertengahan, di akhir bulan Rajab. Semoga Allah mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Masjidil Aqsa kita, Masjid Al-Qibli kita, dan kawasan yang disebut Masjidil Aqsa itu adalah seluruh kawasan ini ya. Jadi Bapak Ibu sholat di sini, sholat di dalam, sholat di Masjid Kubah emas, seluruhnya nilainya sama. Sholat di dalam Masjidil Aqsa. Mulai kita masuk gerbang tadi itu udah Masjidil Aqsa tuh Bapak Ibu. Ya, nah hadirin yang kami cintai, pada waktu Isra Mi'raj, tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Isra itu perjalanan di malam hari. Malam identik dengan kekuasaan yang jahat. Di masa-masa yang super sedih, diperjalankan dan dibangkitkan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, nggak boleh diam. Harus melihat ayat-ayat Allah SWT. Lalu Mi'raj. Mi'raj adalah proses Nabi membumbung tinggi ke langit, merapat kepada Allah dan mendapatkan penguatan dan kekuatan. Sehingga ketika Nabi turun ke bumi, beliau kembali muntaish. Beliau kembali dalam keadaan seger. Jiwanya, hatinya, badannya kembali bangkit serentak dengan penuh semangat karena optimisme hadir. Allah menjanjikan. Dan tadi dibacakan oleh guru kita di dalam Masjid Al-Qibli, dari timur ke barat aku melihat Allah telah menundukkan mereka di bawah ajaran agama Allah, yaitu Islam. Subhanallah, banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari tausiah Buya Zulkifli.
Selanjutnya, di siang hari jamaah mengikuti peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Masjidil Aqsa, baik di Masjid Qibli maupun Dome of the Rock. Walaupun tausiah disampaikan dalam bahasa Arab, jamaah tetap mengikuti dengan hikmat. للشرائع السابقة قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Kompleks Masjidil Aqsa sendiri merupakan kawasan yang terletak di Kompleks Al-Haram Al-Syarif dengan luas sekitar 14 hektar. Tempat ini meliputi Masjid Al-Qibli yang mempunyai kubah berwarna biru dan Dome of the Rock atau kubah As-Sokrah yang mempunyai kubah emas, serta beberapa masjid lagi seperti Masjid Burak dan Masjid Al-Marwani. Masjid Al-Qibli merupakan salah satu masjid terbesar di Kompleks Masjidil Aqsa. Merupakan bangunan berkubah timah abu-abu yang terletak di ujung selatan kompleks dan berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah yang utama. Dibangun pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab dan diperluas oleh dinasti Umayyah. Dinamakan Qibli karena posisinya yang menghadap kiblat. Masjid ini juga memiliki nama lain, Jami Al-Aqsa. Panjang Masjid Al-Qibli mencapai 80 meter dan lebarnya 55 meter dengan luas mencapai 4.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat 11 pintu masuk dan dapat menampung sekitar 5.500 jamaah. Dome of the Rock atau kubah Sokrah merupakan bangunan suci berbentuk segi 8 dan berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan selesai didirikan di tahun 691 Masehi. Tempat ini melindungi batu As-Sokrah, lokasi yang diyakini sebagai pijakan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Bangunan yang menggunakan arsitektur Bizantium ini dapat dikatakan sebagai salah satu ikon arsitektur Islam. Belakang anda juga anda bisa lewat banyak ayat dari Quran Karim. Ini semuanya yang siapa yang bangun pertama orang Masjid Aqsa. Saya tidak mau menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, nanti kita akan menjelaskan. Jadi saya menjelaskan tentang Qubbah emas. Anda bisa lewat sekarang hari ini. Di sini pemandu kami Muhammad juga menjelaskan tentang Dome of the Rock yang interiornya penuh dengan kaligrafi dari Al-Quran. Bila masuk ke dalam Dome of the Rock, jamaah bisa masuk ke bawah bagian batu. Batu bersejarah ini menyimpan banyak cerita, seperti yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni berikut ini. Bapak Ibu Rasulullah, ini adalah batu Mi'raj. Mi'raj itu alat untuk naik. Ya, Rasulullah dari sini menginjakkan kakinya di atas, itu naik ke Sidratul Muntaha. Ya, didamping oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengapa-kepakan sayapnya sehingga udara, oksigen tetap berada di sekitar Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah bisa melewati ruang hampa udara. Ya, dalam keadaan tetap bernapas, metabolisme tubuh dan dalam keadaan sadar. Bapak Ibu Rasulullah, batu ini disebut Mi'raj, ya, untuk naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sidro itu artinya terminal, Muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta kemudian itu. Nah, Jibril AS tidak kuat maju. Kalau Jibril maju, hancur tubuhku ya Rasulullah. Maka hanya Rasulullah yang mampu mendekat kepada Allah. Kok bisa aku Jibril? Karena engkau diciptakan dari cahaya Allah ya Rasulullah. Li'annaka khuliqta min nurillah. Maka hanya Rasulullah yang mampu mendekat kepada Allah SWT. Bapak Ibu, batu Mi'raj ini dari dulu seperti ini kemungkinan besar. Kenapa? Karena di situ adalah tempat di mana Nabi Khidir tidur. Nah, di situ tuh ada tempat untuk tidur, bisa kan? Nah, disitulah tempat di mana Nabi Khidir beristirahat tidur. Nah, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Yusha bin Nun alaihissalam dalam surat Al-Kahfi mencari-cari Nabi Khidir sudah berada di sini. Jadi ada kemungkinan besar ruangan ini sudah tercipta sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, Bapak Ibu dan SWT, batu ini sengaja Allah persiapkan untuk menghantarkan Rasulullah naik menghadap Allah SWT. Yang melahirkan kewajiban sholat 50 kali, tapi pelaksanaannya tetap 5 kali.
Setelah berkeliling masjid-masjid yang ada di kawasan Al-Aqsa, kita masih akan melihat hal menarik lainnya yang ada di sekitar Masjidil Aqsa setelah yang berikut ini. Masih di perjalanan spiritual Nabaktilas Bumi Para Nabi, dan kali ini masih di sekitaran Masjidil Aqsa. Kita akan kembali melihat masjid-masjid yang ada di sekitar kompleks Al-Aqsa. Masjid di Al-Marwani atau dikenal sebagai Musola Al-Marwani terletak di sudut tenggara kompleks Al-Aqsa. Bangunan ini adalah area bawah tanah dan merupakan masjid atau ruang tertutup terbesar di kompleks Al-Aqsa. Masjid ini dapat menampung sekitar 7.000 sampai 10.000 jamaah dengan luas sekitar 4.500 meter persegi. Setelah Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin, tempat ini dibangun menjadi sebuah masjid dan diberi nama Masjid Al-Marwani karena diperkirakan dibangun pada masa Khalifah Marwan bin Al-Hakam yang merupakan bagian dari dinasti Umayyah. Lokasi ini dulunya sempat menjadi gudang, lalu kandang kuda, sampai akhirnya menjadi tempat ibadah umat muslim. Memasuki area ini melalui lorong atau terowongan panjang sebelum akhirnya masuk ke area yang lebih luas. Masjid ini mempunyai struktur yang berundak, tidak rata, dengan bagian masjid yang berbeda-beda ketinggiannya. Di sini kami mendengarkan tausiah Ustadz Rahmat Baikuni tentang sejarah Masjid Al-Marwani, juga tentang sejarah Siti Maryam dan Nabi Isa yang kaitannya sangat erat dengan masjid ini. Di sudut tenggara Al-Marwani terdapat ruang kecil yang disebut sebagai mihrab dan kamar Siti Maryam saat diasuh oleh Nabi Zakaria. Karena area yang sangat luas, tempat ini juga merupakan lokasi yang sering dikunjungi warga lokal dan juga sering dijadikan tempat berkumpul untuk kajian dan belajar oleh warga setempat. Keluar dari Masjid Al-Marwani kembali melalui lorong panjang sebelum akhirnya kembali ke atas kawasan Al-Aqsa. Ini pintu masuk Al-Aqsa Qadim. Al-Aqsa Qadim artinya Al-Aqsa yang terdahulu sebelum ini. Oh iya. Ya, tapi ini memang sudah ada di zaman sahabat. Baik, Bapak Ibu, mari. Masjid Al-Qadim atau Masjid Al-Aqsa Lama adalah area sholat bersejarah yang terletak tepat di bawah tanah Masjid Al-Qibli di bagian selatan kompleks Al-Aqsa. Nama Masjid Al-Qadim berasal dari kata Qadim yang berarti tua. Masjid ini adalah masjid tertua di kompleks Masjidil Aqsa. Di sini terdapat pilar-pilar raksasa yang diyakini dibangun oleh jin di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaupun berada di bawah tanah, tempat ini tak kalah luas dengan masjid yang ada di bagian atas kompleks Al-Aqsa. Masjid ini bisa menampung sekitar 1.000 jamaah. Walaupun berada di bawah Masjid Al-Qibli, kedua masjid ini merupakan masjid yang berbeda. Kini selain tempat ibadah, di bagian belakang Masjid Al-Qadim juga menjadi perpustakaan Al-Qutaniyah. Selanjutnya adalah Masjid Al-Buraq. Dibandingkan dengan Kubah Syahrah dan Al-Qibli, masjid ini relatif lebih kecil. Keunikannya, masjid ini berupa tempat ibadah kecil, berbentuk bangunan bawah tanah, letaknya di sudut barat daya kompleks Masjidil Aqsa. Di masjid ini ada sebuah cincin yang terpaku pada dindingnya dan diyakini sebagai titik singgah di mana Rasulullah SAW mengikat buraq pada saat perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Walaupun masjid ini tidak terlalu besar, tapi cukup untuk jamaah melakukan sholat di dalamnya. Nah, di balik perjalanan di Masjidil Aqsa ini, ada juga cerita lucu tapi menegangkan dari jamaah Yalatif yang berhadapan dengan tentara IDF. Saya juga punya cerita yang benar-benar ya diingat sampai saya
sampai sekarang lah, sampai ke depannya juga saya waktu itu bertemu dengan pasukan IDF ya, karena saya waktu itu nggak sama rombongan, saya duluan berdua doang sama teman saya, dan saya mau masuk, tiba-tiba ada 3 pasukan IDF yang mau meriksa saya, dan mereka sengaja mungkin ya, karena saya tahu saya muslim ya, saya dari Indonesia, mungkin ya mereka sengaja mempersulit saya. Mereka bertanya, where do you come from? Saya sudah menjawab Indonesia, tapi mereka seperti tidak mendengar. What? Saya harus mendekat seperti itu, dan itu terjadi ya, terulang sampai 10 kali saya menyebutkan. Ya, seperti itulah, mungkin mereka sedang membuli saya, mungkin ya, mempersulit saya. Terus juga saya kan di tas ada tongsis ya, saya diperiksa, tas saya dibuka seperti ini, dan terlihat ada tongsis ini. Sebenarnya mereka sudah tahu ini tongsis gitu ya, dan mereka seperti tidak tahu ini kegunaannya seperti apa mah. Mereka nanya how to use. Tapi waktu itu sebari pukul kepala saya gitu. Mungkin mereka ya emang bercanda ya, cuman ya mungkin itulah itu cobaannya buat saya. Tapi alhamdulillah saya tidak ada sedikit pun merasa gentar atau seperti apapun. Seru, lucu, tapi ada juga hal menyebalkan dan menegangkannya ya cerita dari Mas Ade. Dengan ini berakhir sudah perjalanan dunia dalam kamera Napak Tilas Bumi Para Nabi di Masjidil Aqsa dalam rangka Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bukan hanya peringatan tahunan, melainkan punya arti yang mendalam bagi umat muslim. Dan Masjidil Aqsa akan selalu menjadi saksi perjalanan ini. Inilah Napak Tilas di Bumi Para Nabi di Masjidil Aqsa. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.